Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness maupun diet. Jadi buat lo yang lagi melakukan diet, naikin atau turunin berat badan, atau mau naikin massa otot, bisa subscribe channel ini karena gue suka banget bahas tentang fitness maupun diet. Nah, pada topik pembahasan kali ini gue pengen bahas tentang suplemen apa yang kira-kira harus lo konsumsi kalau lo lagi mau mulai fitness. Nah, yang harus kita tahu, kalau orang fitness biasa kan mau naikin atau turunin berat badan kan. Nah, ada satu makronutrisi yang penting banget buat dikonsumsi. Apakah itu? Jawabannya adalah protein. Kenapa protein? Karena kalau misalkan kita ingin membangun massa otot, kita perlu merusak otot kita. Nah, di dalam prosesnya kita membutuhkan bantuan protein dalam membangun massa otot kita, di mana ini akan mempercepat dan mengoptimalkan recovery kita, di mana ketika kita udah berhasil mencapai recovery yang cukup, maka perkembangan massa otot akan maksimal. Jadi kalau lu nggak bisa mencukupi kebutuhan protein, apakah otot tidak berkembang? Tentu saja tidak. Otot berkembang tapi tidak maksimal. Alangkah baiknya kalau kamu bisa mencukupi kebutuhan protein, di mana ini bakal menunjang hypertrophy yang jauh lebih baik. Paham? Oke. Jadi suplemen apakah yang kita butuhkan? Yang paling gue rekomendasikan adalah whey protein. Yap, ada suplemen lain yang bisa jadi pilihan. Contohnya kreatin. Jadi ini adalah jawaban yang gue jawab buat mayoritas orang yang mau memulai. Gue akan jawab whey protein ketimbang kreatin. Tapi kalau lu bisa mencukupi kebutuhan protein, nah gue nyaranin buat konsumsi kreatin. Oke, kenapa whey protein? Karena di kehidupan nyata, oke lah, anggap kamu bekerja nih, kamu gak punya waktu buat nyediain makanan. Nah, kamu makan makanan di luar sana. Kebanyakan makanan itu tinggi akan karbohidrat dan lemak, apalagi masakan Indonesia. Bumbunya itu benar-benar dari bumbu aja kalori itu ada. Berbeda dengan masakan luar atau masakan barat yang kalau kita lihat bumbu-bumbu yang digunakan itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu kompleks. Kadang ada cuman gunain powder, dan cara masaknya itu juga nggak meningkatkan terlalu banyak kalori karena mengurangi atau kurang tidak terlalu banyak menggunakan minyak atau teknik menggoreng dalam masak. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan snack, nih, lu kerja kantoran, di depan ada gorengan tuh, ada cireng, ada tahu goreng dan lain-lain. Kombinasi dari karbohidrat dan lemak, boom. Apa namanya? Lemak dan karbohidrat itu gabungannya itu menciptakan kalori yang sangat banyak banget. Apalagi kalau dikonsumsi dengan porsi yang banyak. Susah buat diet, apalagi buat mencukupi kebutuhan protein, karena mayoritas kalori udah digunakan buat fat dan karbohidrat. Solusinya, whey protein dapat membantu. Meskipun gue nggak rekomendasiin lu makan tahu goreng sama cireng itu pas lagi diet, karena secara densitas nutrisi itu kurang direkomendasikan. Gua lebih rekomendasiin kalau misalkan penggunaan whey protein itu, misal lu makan padang nih. Yes, padang tuh ada daging-dagingan yang dimana kita tahu daging-dagingan itu tinggi akan protein. Tapi kalau misalkan lu udah makan nih, terus ternyata kebutuhan protein masih nggak tercukupin, tapi kalori lu udah nggak terlalu banyak lagi. Nah, kelebihan dari whey protein selanjutnya adalah rendah kalori tapi proteinnya tinggi. Persentase per porsinya itu, per servingnya itu sekitar 875 sampai 90 mungkin 90% dari total kalori tinggi protein. Jadi bener-bener densitas protein dari suatu whey protein itu tinggi banget, dimana dapat membantu lu banget kalau misalkan lagi nurunin massa lemak.
bisa juga digunain pas lagi bulking, dimana biasanya orang merasa, oh gue lebih fleksibel nih, makan apa aja yang penting ada whey protein, meskipun gue tetap nggak rekomendasiin. Tapi kembali lagi, kalau misalkan itu udah jadi habit dan mau diubah pelan-pelan, mungkin bisa jadi opsi, dimana mungkin jangka panjang baru kita ubah pola makannya. Nah jadi gitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman termasuk orang yang makan di luar dan sulit banget mencukupi kebutuhan protein, aku benar-benar saranin buat mengkonsumsi whey protein. Ingat tapi, ini suplemen, bukan benda magic yang lu konsumsi ini, bep, jadi otot. Enggak gitu. Harus ditunjang dengan latihan yang cukup, intensitas yang cukup, biar maksimal. Kalau misalkan udah minum whey protein, tapi tidurnya masih 4 jam, 5 jam, terus lu juga nggak mencapai kalori surplus untuk membangun massa otot, atau enggak buat lu yang goalnya lagi mau nurunin massa lemak, lu nggak mencapai defisit kalori, ya nggak tercapai goal fitness lu. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi buat topik kali ini gue cuma bahas whey protein. Buat topik selanjutnya gue bakal bahas tentang kasein yang biasa dikonsumsi pada saat malam hari. Gue kurang rekomendasiin, tapi ini bisa jadi opsi. Gue akan bahas di video berikutnya. Jadi buat lo yang pengen tahu tentang fitness dan diet, bisa subscribe channel ini. See you on the next video. Peace.